Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian untuk ketua kelas pimpin doanya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Alamin. Lanjut, Ibu absen ya? Iya, Bu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Nihil, Bu. Nihil. Iya. Berarti kalian masuk semua ya. Aisyah Bu. Putri, Hadir, loh. Anissa. Hadir, Bu. Alhamdulillah masih bisa hadir. Kabar kalian sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Udah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap. Ibu mau tanya, masih ada ingat nggak materi minggu lalu itu tentang apa? Saya, Bu. Ya silakan Ayu. Materi minggu lalu itu kita membahas tentang aku selalu dekat dengan Allah. Ya, materi minggu lalu yaitu aku selalu dekat dengan Allah. Allah. Nah, materi hari ini nggak gimana ya? Masih ada hubungannya dengan materi minggu lalu. Nah, hari ini udah ada yang belajar belum materinya tentang apa? Belum, Bu. Belum. Materi kita hari ini yaitu adalah nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Itu materi kita hari ini, nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Di sini ilmu itu bisa diibaratkan sebagai cahaya. Kenapa bisa dibilang cahaya? Karena ilmu itu sumber cahaya kehidupan kita untuk kedepannya. Tanpa adanya ilmu kita tidak bisa bergerak atau maju ke depan, karena kan ilmu itu salah satu jalan menuju kita masa depan yang lebih cerah gitu. Tanpa adanya ilmu kita berada pada jalan kebodohan. Dari ilmu agama Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang sangat penting, bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala ini menjanjikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, apalagi di mata manusia gitu kan. Itu jadi ilmu pengetahuan ini penting banget untuk kehidupan kita berikutnya. Dan kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan setiap umat Islam agar menuntut ilmu sama besarnya dengan pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan Rasulullah memerintahkan agar manusia itu menuntut ilmu tidak hanya dilakukan di negeri kita saja, tapi dengan jarak yang cukup jauh juga sangat-sangat diperbolehkan. Kayak seperti pernah dengarkan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu adalah sabdanya dan motivasi bahwa mencari ilmu itu adalah sebuah hal yang bermanfaat dalam menuntut ilmu. Nah, sudah paham sampai situ? Sudah, Bu. Makanya sekarang kalian udah siap belum untuk mencari ilmu? Sudah siap, Bu. Siap belajar. Ya. Nah, karena ilmu itu adalah sumber kehidupan kita, cahaya kehidupan kita untuk menuju kita masa depan. Tanpa adanya ilmu kita tidak akan, sampai sekarang aja tanpa adanya ilmu kita nggak akan berada sampai saat ini gitu. Karena dari kita dilahirkan itu kita sudah diajarkan untuk belajar. Kita dari mulai berjalan kaki, berbicara itu sama aja kita
itu semacam pengetahuan gitu kan, tanpa ada kita tidak diajari oleh orang tua kita gitu kan, kita tidak bakal bisa maksudnya mampu lebih baik gitu kayak berjalan gitu kan. Kalau sudah paham, kita sekarang memasuki materi kita yang pertama. Nanti Ibu tulis dulu, hari ini kita belajar tentang hikmatnya mencari ilmu dan berbagi. Hikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Yang pertama akan kita bahas itu tentang yang pertama itu kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua itu tentang hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu. Langsung lagi. Yang ketiga tentang keutamaan atau kedudukan menuntut ilmu. Kedudukan keutamaan. Yang selanjutnya itu ada menjelaskan tentang kesuksesan ya. Kunci sukses menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Selanjutnya yang kelima itu ada isi kandungan. Isi kandungan maksudnya Al-Quran atau hadis yang menjelaskan. Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu. Jadi di sini ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang menuntut ilmu. Baik kewajiban itu ditunjukkan untuk laki-laki maupun perempuan. Bahkan wahyu pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk membaca dan belajar. Ada yang tahu nggak di surat apa? Apa? Surah yang pertama kali turun Ya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bisa bacakan? Bisa. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Nah, itu tadi isi dari ayat tentang menuntut ilmu atau belajar. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dan Tuhanmulah yang bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hafal semua enggak surat Al-Alaq? Hafal ya. Harus dihafalkan. Nah, itu adalah kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu itu tidak hanya diperuntukkan untuk laki-laki maupun perempuan.
perempuan, bahwa di sini menandakan bahwa agama kita ini tidak membedakan antara hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu, tapi ada juga memang laki-laki dan perempuan itu ada yang dibedakan, cuma untuk menuntut ilmu ini bisa meratakan, karena memang menuntut ilmu itu wajib untuk semua umat Islam. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi dan hamba. Untuk menjadi khalifah yang sukses, maka sudah barang tentu pastinya gitu kan ya, membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana mungkin seorang itu dapat mengelola dan memperkaya kehidupan di bumi jika dia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Dan demikian juga sebagai hamba, untuk mencapai tingkat keyakinan atau keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk yang gaib, dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas. Nah, kenapa Islam itu mewajibkan umat Islamnya untuk menuntut ilmu. Dari kewajiban menuntut ilmu sudah paham? Sudah paham ya? Sudah paham. Kalau sudah paham, kita lanjut untuk materi yang kedua kita, yaitu hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu ada dua, fardu kifayah dan fardu ain. Ada dua, fardu kifayah. Yang kedua itu fardu ain. Ada yang tahu nggak fardu kifayah, fardu ain itu apa? Bedanya, perbedaannya antara fardu kifayah dan fardu ain. Saya Bu, Ya, kalau fardu kifayah itu diwajibkan untuk semua umat Islam. Jadi kewajiban semua umat Islam gitu. Tapi kalau fardu ain itu diwajibkan untuk semua umat Islam, tapi per individu. Jadi setiap orang itu harus menuntut ilmu. Ya, jadi fardu kifayah dan fardu ain itu tuh memang sama-sama kewajiban umat muslim. Yang pertama fardu kifayah. Fardu kifayah ini semua umat Islam itu dituntut untuk dia mencari ilmu, baik itu ilmu dari ilmu eksak, ilmu kedokteran, kayak ilmu-ilmu umum gitu kan. Itu adalah fardu kifayah. Kalau untuk fardu ain ini, itu umat Islam itu tidak boleh meninggalkan kewajibannya. Misalkan kayak beribadah, itu kan beribadah nggak bisa diwakilkan, jadi harus memang diri sendiri yang mencari ilmu itu tadi gitu kan. Terus ya dan sebagainya, contohnya itu tadi beribadah. Kalau fardu ain ini contohnya seperti ilmu beribadah, itu kan nggak bisa diwakilkan kita beribadah gitu. Itu untuk hukum menuntut ilmu. Udah paham kan bedain fardu kifayah dan fardu ain? Sudah Bu? Sudah paham. Selanjutnya ini ada materi tentang kedudukan atau keutamaan dari menuntut ilmu, kunci sukses menuntut ilmu, dan yang kelima adalah Al-Quran dan hadis menuntut ilmu. Ini di Al-Quran dan hadis itu udah dijelaskan. Ada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Jadi ibu mau kalian diskusi gitu. Ibu akan membagi menjadi dua kelompok kalian diskusi. Yang pertama ini kedudukan dan keutamaan mencari ilmu dan kunci sukses itu jadi kelompok satu ya. Karena kan ini materinya masih berkaitan, jadinya digabungkan aja. Nah, kalau ini kan Al-Quran dan hadis juga berkaitan gitu. Jadi ini untuk kelompok dua. Ini kelompok dua ya. Ini untuk kelompok satu. Nah, udah paham kan ini untuk kelompok-kelompoknya? Nah, untuk kelompok satu itu ada Ayu Saputri, kelompok duanya Anissa. Paham ya? Kelompok satu tentang kedudukan dan keutamaan menuntut ilmu, kunci sukses menuntut ilmu. Dan kelompok dua itu adalah menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis menuntut ilmu. Nah, ibu kasih waktu 10 menit cukup nggak? Cukup Bu, cukup ya. Nah, ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan. Ntar abis setelah kalian diskusikan, kalian presentasikan ke depan. Siap? Ya. Udah kalian diskusikan.
habis dan 10 menit. Sudah siap untuk presentasi? Sudah Bu? Sudah. Kalau sudah siap, dimulai dari kelompok 1, yaitu tentang kedudukan atau keutamaan menuntut ilmu serta kunci sukses menuntut ilmu. Untuk kelompok 1 dipersilahkan. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Saputri, perwakilan dari kelompok 1. Izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang kedudukan atau keutamaan menuntut ilmu dan kunci sukses menuntut ilmu. Jadi yang pertama yaitu kedudukan orang yang menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu diberi kedudukan yang istimewa. Yang pertama yaitu diberikan kemudahan masuk surga. Yang kedua, terbebas dari kebinasaan. Yang ketiga, dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Yang keempat, diangkat derajatnya oleh Allah. Ada 2 kelompok manusia yang dijanjikan oleh Allah akan diangkat derajatnya, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang beriman, dan yang kedua adalah orang yang berilmu, pengetahuan. Dan yang kelima, kedudukannya itu, keutamaannya, kedudukan orang yang berilmu itu memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua yaitu kunci sukses menuntut ilmu. Jadi kunci kesuksesan kita dalam menuntut ilmu itu ada 2. Yang pertama, bagaimana perilaku kita terhadap orang tua, dan yang kedua, bagaimana perilaku hormat kita kepada guru. Nah, yang pertama ini untuk perilaku kita kepada orang tua. Yang pertama, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Dengan gimana caranya? Berbicara dengan lemah lembut dan bahasa yang santun, ikut membantu orang tua, tidak memotong pembicaraan orang tua, mendengarkan, menghayati, dan melaksanakan nasihat orang tua, memohon ridhonya, merawat orang tua yang sedang sakit, dan selalu mendoakan orang tua. Nah, yang kedua, perilaku kita hormat dan patuh kepada orang kepada guru. Yang pertama, menegur dan mengucap salam, berbicara dengan bahasa yang santun, taat dan patuh, mendengarkan penjelasan mereka, bersilaturahmi, dan mendoakan guru. Nah, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Nah, itu tadi materinya yang dijelasin kelompok 1, yaitu kedudukan atau keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama itu adalah derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Nah, habis itu yang kedua itu kunci sukses menuntut ilmu, yaitu harus mematuhi guru dan mematuhi orang tua dan guru. Nah, itu karena apalagi kita tuh tidak hanya dituntut untuk menghormati orang tua aja, tapi guru juga. Dengan guru itu tidak minta lebih dari kalian. Itu guru hanya meminta kalian menghormati, menghargai guru ketika ada tugas dikerjakan. Nah, itu tuh udah cukup, lebih dari cukup. Guru tuh udah sebahagia gitu, udah senang kalau kalian ketika kalian mengerjakan tugas gitu. Habis itu sekarang yaitu kelompok 2 menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis. Kepada kelompok 2, Ibu persilahkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Desifani, saya perwakilan kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis mengenai menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun tafaqqahu fid dini wal yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Kandungan ayat tersebut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang. Apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam.
supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat, serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan oleh agama Islam disamakan nilainya dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, di akhirat nanti tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan dengan darah syuhada. Hadis riwayat Ibnu Najah. Tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkan dengan baik. Kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Kemudian ada hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Hadis dari Ibnu Abdul Bar yang artinya Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Cukup sekian presentasi dari saya. Perwakilan kelompok 2, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 2. Nah, dari kedua kelompok tadi kan udah dijelaskan nih. Nah, dari masing-masing kelompok ada yang ingin bertanya nggak? Ya, silakan. Dari salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu, yaitu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah Al-Quran atau hadis yang menguatkan tentang keutamaan tersebut? Gimana kelompok 1? Bentar Bu. Masih jawab ya Bu ya? Iya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi dalil yang menguatkan bahwa seseorang akan diberikan derajat yang tinggi. Seseorang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, itu tadi bahwasannya tentang derajat manusia yang menuntut ilmu itu akan tinggi di sisi Allah. Itu dijelaskan di surat Al-Mujadilah ayat 11. Sudah paham kelompok 2? Alhamdulillah. Paham ya. Kemudian masih ada yang ingin ditanyakan tidak tentang materi kita, nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi kelompok 1 untuk kelompok 2? Cukup Bu. Cukup ya. Cukup jelas tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Setiap umat Islam itu dituntut untuk berkewajiban menuntut ilmu, walaupun dari kita lahir sampai ke liang. Nah, itu tadi tentang materi kita hari ini. Udah cukup benar? Cukup Bu. Udah cukup. Kalau sudah paham, sekarang ke kesimpulan nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Quran surat At-Taubah ayat 122 berisi perintah jihad, dan itu tidak hanya dipahami dengan mengangkat senjata, tetapi memperdalam ilmu pengetahuan dan menyebarluaskan juga termasuk ke dalam jihad. Yang pertama yaitu tentang fungsi ilmu adalah untuk mencerdaskan umat. Yang kedua, tidak dibenarkan menuntut ilmu pengetahuan hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja. Apabila untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan dan kesombongan diri. Jadi kita tuh tidak boleh menuntut ilmu itu untuk menyombongkan diri kita. Yang ketiga, pentingnya memperdalam ilmu pengetahuan, mengamalkannya dengan baik dan menyebarluaskan. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini. Sudah cukup kan ya?
ربك. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri lagi, kita sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu.